Dicecar kasus Polwan bakar suami, Wakapolri Komjen Agus pilih bungkam. Kasus Polwan inisial Bribtu FN, bakar suami yang juga sesama polisi, Bribtu RDW, menyita perhatian banyak pihak. Diketahui, insiden istri bakar suami itu, yang merupakan sesama polisi, terjadi di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Demi mendapat kepastian hukum atas kasus Polwan bakar suami tersebut, awak media pun mencoba menanyakan kasus itu ke Wakapolri, Komjen Agus Andrianto. Sayangnya, Komjen Agus Andrianto memilih bungkam saat dicecar soal kasus polisi wanita, Polwan, membakar suami di Mojokerto, Jawa Timur. Dia enggan memberikan komentar mengenai insiden tersebut. Awalnya, awak media menanyakan hal tersebut seusai Komjen Agus menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Dalam rapat kerja itu, Komjen Agus menggantikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang tidak bisa hadir dalam rapat kerja tersebut. Rapat itu membahas mengenai anggaran untuk Polri pada 2025. Usai rapat berakhir, Komjen Agus pun keluar dari ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Dia pun menolak untuk membuka sesi tanya-jawab kepada awak media. Komjen Agus enggan menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan awak media. Di antaranya mengenai kasus polisi wanita, Polwan, membakar suami sendiri di Mojokerto, Jawa Timur. Dia hanya memberikan gestur menelungkupkan tangannya untuk mengindikasikan bahwa ia enggan memberikan jawaban. Lalu, Komjen Agus pun berlalu menuju kendaraan pribadinya dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Saat itu, Komjen Agus hanya sempat memberikan tanggapan singkat mengenai revisi UU Polri sembari berlari kecil. Dia menyatakan, semuanya keputusan di tangan DPR dan pemerintah. Ya, semua keputusan balik sama pemerintah nanti, ucap Agus. Seorang polisi wanita, Polwan, di Mojokerto, Jawa Timur, sebelumnya diduga membakar suaminya di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, pagi. Suami dari Polwan tersebut, rupanya juga seorang anggota polisi, yakni Bribtu RDW. Atas tindakan Polwan berinisial FN, suaminya menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Terkini, Bribtu RDW dikabarkan meninggal dunia pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Benar, meninggal pada pukul 12.55 dan akan dimakamkan di Jombang karena asalnya dari sana, kata Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S. Marunduri, dilansir tribunjatim.com. Sementara itu, Bribtu FN kini sudah dilimpahkan ke Polda Jatim. Tadi siang masih dilakukan gelar perkara untuk menentukan pasal dan lain-lain. Motif masih digelar, kita masih menunggu, ucapnya. Kondisi 3 anak Bribtu FN, Polwan yang bakar suami gegara uang di ATM berkurang. Bribtu FN, Polwan yang bakar suaminya, yang juga seorang polisi berinisial Bribtu RDW, saat ini tidak ditahan dalam penjara. Bribtu FN ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara Surabaya, lantaran ia masih harus menyusui anak-anaknya. Diketahui, insiden istri bakar suami itu, yang merupakan sesama polisi, terjadi di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Kabar terbaru soal kasus Bribtu FN, seorang Polwan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan membakar tubuh suaminya sendiri, Bribtu RDW. Kini, FN pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan. Diketahui, ternyata pasutri tersebut memiliki 3 orang anak yang masih berusia di bawah 5 tahun, balita. Lantas, bagaimana nasib 3 anak tersebut apabila sang ibu ditahan? Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto menuturkan, meski FN ditahan, namun ia ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara, Surabaya. Hal tersebut dilakukan supaya FN masih bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan air susu ibu, ASI, terhadap 3 orang anaknya yang masih balita. Mengutip tribunjatim.com, diketahui anak pertama mereka masih berusia 2 tahun. Lalu anak kedua dan ketiga adalah kembar, keduanya masih berusia 4 bulan. Karena yang bersangkutan mengingat memiliki anak balita yang harus dirawat sehingga ada hal inklusif anak di situ sesuai aturan perundang-undangan,
sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara, ujarnya di depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Dirmanto juga mengungkap fakta terbaru dari kasus ini, yakni Bribtu FN sempat melakukan upaya pertolongan kepada suaminya yang tak berdaya karena terbakar. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya bekas luka bakar di lengan dan jari tangan FN. Kemarin bahwa pasca kejadian tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Di tangan sebelah kanan maupun tangan sebelah kirinya luka-luka dan beberapa tubuhnya bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan visum juga terkait hal ini, tambahnya. Bribtu FN, lanjut Dirmanto, juga akan diberikan pendampingan psikologis. Dia masih trauma mendalam, sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jatim. Kemudian juga kami melibatkan psikiater untuk menangani kasus ini, katanya. Pendampingan psikologis juga akan diberikan kepada 3 anak FN. Judi online jadi pemicu pembakaran. Kejadian bermula ketika FN mengecek saldo ATM korban. Saat mengecek saldo rekening, FN mendapat gaji ke-13 korban yang mulanya 2,8 juta rupiah hanya tinggal 800 rupiah ribu saja. RDW yang sedang tak berada di rumah pun diminta FN untuk pulang. Sebelum RDW pulang, FN ternyata sudah menyiapkan bensin di dalam botol. FN juga mengancam RDW, apabila tak segera pulang, maka semua anak-anaknya akan dibakar. Sesampainya di rumah, korban pun diminta masuk dan ganti baju. FN pun meminta asisten rumah tangga, Art, mereka untuk mengajak ketiga anaknya main di luar rumah. Di dalam rumah, korban dan FN terlibat cekcok. Tangan kiri korban bahkan diborgol ke tangga lipat yang berada di garasi rumah. Dalam posisi duduk, korban langsung disiram bensin oleh FN. Setelah itu, FN menyalakan korek dan membakar tisu yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata, "Ini loh, yang, lihaten iki, lihatlah ini." Api menyambar tangan FN dan langsung menyambar ke tubuh korban yang sudah berlumur bensin. Korban sontak terbakar dan berteriak minta tolong. RDW juga sempat berusaha keluar garasi, namun upayanya tak berhasil lantaran terhalang mobil dan tangannya terborgol di tangga lipat. Seorang saksi bernama Alfian yang mendengar teriakan korban pun langsung masuk ke garasi dan menolong korban. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit namun, nyawanya tak tertolong setelah mendapat perawatan karena menderita luka bakar 90%. Dirmanto menuturkan, Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT untuk tersangka, katanya. Bribtu FN diketahui nekat membakar suaminya lantaran tersulut emosi. Kombes Dirmanto mengatakan Bribtu FN jengkel lantaran sang suami selalu menghabiskan gajinya untuk bermain judi online. Ia mengungkapkan uang tabungan dari gaji tersebut dianggap Bribtu FN harusnya bisa digunakan untuk membiayai hidup keduanya dan ketiga anak mereka. Namun, oleh korban justru digunakan bermain judi online. Saudara almarhum korban sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf, main judi online. Ini sementara temuan kami sampaikan, terang Dirmanto. Dirmanto menuturkan, aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan kejadian pertama. Ini baru pertama kali, karena saking jengkelnya, karena tersangka ini memiliki anak 3. Anak pertama usia 2 tahun, anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Nah ini kan banyak-banyaknya membutuhkan biaya, pungkasnya. Chat terakhir Polwan di Mojokerto sebelum bakar suami, ancam anak jadi korban. Terbongkar chat terakhir polisi wanita alias Polwan, Bribtu FN, sebelum melakukan aksi kejam yakni membakar suaminya yang juga merupakan seorang polisi, Bribtu RDW. Diketahui, insiden istri bakar suami itu terjadi di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Pesan yang bernada ancaman itu dikirim Bribtu FN agar Bribtu RDW segera pulang ke rumah. Ia mengancam Bribtu RDW agar segera pulang atau anak-anak mereka akan menjadi korban. Apabila tidak pulang, semua anak-anak akan dibakar, bunyi pesan Bribtu FN kepada Bribtu RDW, sambil menyertakan foto botol plastik berisikan bensin, dikutip dari tribunjatim.com.
Setelah mengirim pesan itu, Bribtu FN lantas menyuruh asisten rumah tangga, Art, untuk mengajak ketiga anaknya bermain di luar hingga akhirnya terjadi insiden tragis. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, mengungkapkan aksi Bribtu FN membakar suaminya sendiri lantaran dipicu rasa jengkel. Sebab, Bribtu RDW yang berdinas sebagai anggota Satsamapta Polres Jombang kerap menghabiskan gajinya untuk bermain judi online. Padahal, Bribtu FN menganggap gaji dan tabungan yang mereka peroleh saat ini untuk membiayai kehidupan tiga anaknya yang masih balita. Saudara almarhum korban sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini, gaji, dipakai untuk, mohon maaf, main judi online. Ini sementara temuan kami sampaikan, jelas Dirmanto di lobi gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Dirmanto mengungkapkan aksi kekerasan terhadap Bribtu RDW pada Sabtu kemarin, adalah yang pertama kali dilakukan Bribtu FN. Ini baru pertama kali karena saking jengkelnya. Karena tersangka ini memiliki 3 anak. Anak pertama usia 2 tahun, anak kedua dan ketiga kembar, berusia 4 bulan. Nah, ini kan banyak membutuhkan biaya, urainya. Atas perbuatannya, Bribtu FN dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Sementara ini kami terapkan pasal KDRT, pungkasnya. Korban tewas setelah sempat dirawat. Buntut aksi Bribtu FN membakar Bribtu RDW, korban mengalami luka bakar hingga 90%. Setelah sempat dirawat di RSUD Wahidin Dr. Sulaiman Rosyid Mojokerto, Bribtu RDW meninggal pada Minggu pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban pun dimakamkan di kampung halamannya, di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Minggu sore. Kasih Humas Polres Jombang, Ibtu Kasnasin, mengungkapkan pemakaman korban dilakukan secara dinas. Kami dari Polres Jombang, melakukan upacara secara dinas dari anggota Polres Jombang yang ada kaitannya dengan masalahnya di Mojokerto. Almarhum dinas di Satsamapta Polres Jombang, ungkap Kasnasin, Minggu. Kasnasin menyebut, sebelum dibakar Bribtu FN, korban sempat terlihat berdinas di Polres Jombang. Ia juga mengatakan tidak ada tanda-tanda Bribtu RDW memiliki permasalahan selama ini. Pasalnya, korban dikenal baik dan pendiam oleh rekan-rekannya. Kemarin masih dinas, jadi sebelum kejadian itu masih dinas. Kebetulan saya juga bertemu, masih dinas di Polres Jombang, tutur Kasnasin. Tidak ada tanda-tanda permasalahan, tidak kelihatan. Karena anaknya, korban, juga diam. Tapi, kalau diajak komunikasi bagus sekali, imbuh dia. Polwan yang bakar suami sesama polisi di Jawa Timur syok hingga trauma. Kondisi polwan yang bakar suaminya sesama polisi di Jawa Timur disebut syok hingga trauma. Keadaan Bribtu FN, polwan di Jawa Timur setelah membakar suaminya sesama polisi hingga meninggal itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Sebab Bribtu FN tak menyangka suaminya yang juga polisi, Bribtu RDW akan tewas di tangannya. Bribtu RDW meninggal dengan luka bakar di sekujur tubuhnya setelah dibakar istrinya sendiri yang polwan, Bribtu FN. Sebelum dibakar, Bribtu RDW sempat diborgol tangannya oleh istri. Terungkap keadaan Bribtu FN, polwan di Mojokerto, Jawa Timur, yang membakar hidup-hidup suaminya hingga tewas. Korban diketahui juga berprofesi sebagai polisi, berinisial Bribtu RDW. Diduga, aksi keji itu dilakukan Bribtu FN lantaran tersulut emosi korban kerap menghabiskan uang untuk judi online. Akibat perbuatannya, Bribtu FN kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, mengatakan saat ini Bribtu FN masih merasa syok dan trauma atas kejadian tersebut. Penyelidikan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Sementara ini, kami terapkan pasal KDRT, jelas Dirmanto, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, dikutip dari surya.co.id. Kendati sengaja melakukan aksi keji itu, Bribtu FN disebut tak menyangka sang suami akan tewas di tangannya. Terlebih, korban tewas dengan kondisi tragis karena mengalami luka bakar 90%. Nanti kita tunggu saja, sekarang masih diperiksa terus, dan yang bersangkutan masih trauma, jelasnya. Untuk itu,
Pihak penyidik telah melibatkan anggota tim psikiatri dari pihak bidang kedokteran dan kesehatan, Bidokes, Polda Jatim, untuk memberikan pendamping psikis terhadap Bribtu FN dan ketiga anaknya. Ancam bakar 3 anaknya. Kejadian tragis ini berlangsung di Kompleks Asrama Polres Mojokerto, Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Semua bermula ketika Bribtu FN mengecek ATM korban. Bribtu FN kala itu mendapati gaji ke-13 korban senilai 2,8 juta rupiah hanya bersisa 800 rupiah ribu. Ia pun langsung meminta korban pulang ke rumahnya. Namun sebelumnya, Bribtu FN telah membeli 1 botol bensin dan menyimpannya di atas lemari teras rumah. Ternyata, sebelum korban pulang, Bribtu FN sempat mengirimkan pesan berisi ancaman untuk sang suami. Bribtu FN sempat mengirim foto botol berisi minyak kepada korban. Apabila tidak pulang semua anak-anaknya akan dibakar, tulis Bribtu FN kepada korban. Sesampainya di rumah, korban dan tersangka terlibat pertengkaran hebat. Bribtu FN kemudian nekat memborgol tangan kanan korban di tangga lipat yang berada di garasi rumah. Dalam kondisi duduk di lantai, korban langsung disiram menggunakan bensin yang telah disiapkan Bribtu FN sebelumnya. Setelah itu, Bribtu FN menyalakan korek api dan membakar tisu yang dipegang tangan kanannya. "Ini loh, yang, lihaten iki, lihat ini," kata Bribtu FN sebelum membakar korban. Tak disangka, api menyambar tangan Bribtu FN dan langsung menyambar tubuh korban yang sudah berlumuran bensin. Korban sempat berteriak minta tolong saat tubuhnya dilalap api. Namun, ia tak bisa melarikan diri karena tangan kanannya diborgol pada tangga lipat. Teriakan korban akhirnya didengar oleh rekan sesama polisi, Bribka Alfian. Setelah mendengar teriakan, Bribka Alfian langsung masuk ke rumah korban dan mencoba memadamkan api. Korban lantas dibawa ke rumah sakit. Nahas, korban yang sempat dirawat di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu.